Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi ceritaku hari ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman horor, di mana pengalaman horor ini dialami oleh seseorang yang bernama Mas Ari, dan terjadian itu terjadi di tahun 2015. Mas Ari ini berasal dari salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, yang mana nama kota dan nama tempat yang akan aku ceritakan ini nanti tidak bisa aku sebutkan karena menjaga privasi tempat tersebut. Kemarin tuh aku sempat update di story TikTokku kalau aku mau cerita dari Mbak Fania mengenai asrama angker, tapi itu nanti mungkin tak bawakan di channelku YouTube karena memang ceritanya panjang. Dan untuk teman-teman yang ingin mampir ke channel YouTubeku, kalian bisa cari di channel YouTube Pendopo Desa. Silahkan klik like, share, subscribe, dan juga tonton semua video-video yang ada di sana. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih sekali lagi ke teman-teman, dan hari ini cerita mengenai bengkel angker dari Mas Ari. Kita mulai ceritanya. Mas Ari ini berasal dari salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, dan pada waktu tahun 2015 Mas Ari ini sedang PKL di salah satu bengkel motor yang ada di sekitar kotanya tersebut. Untuk nama kota dan nama bengkel tidak bisa aku sebutkan demi menjaga privasi tempat tersebut. Mas Ari pada waktu itu PKL bersama dengan dua orang temannya. Temannya yang pertama ada namanya Mas Andi dan ada namanya Mas Arya. Semua nama di sini sudah aku samarkan karena ini memang permintaan Mas Ari. Pada waktu Mas Ari praktek di bengkel tersebut, panggil saja bengkel ini bengkelnya Pak Naryo. Bengkelnya Pak Naryo ini dengan jarak rumahnya mereka bertiga itu kan cukup jauh, jadi mereka juga harus memikirkan transportasi dari rumah ke bengkel tersebut. Namanya juga masih sekolah dan uang saku mereka kan juga dijatah. Akhirnya mereka memutuskan bagaimana kalau nanti pada waktu praktek PKL, gimana kalau cari kos-kosan aja. Mas Ari punya ide seperti itu dan teman-temannya setuju. Tibalah Mas Ari dan teman-temannya di bengkelnya Pak Naryo, yang mereka istilahnya kulonwun izin ke Pak Naryo mau PKL di situ. Disetujuilah oleh Pak Naryo dan mereka juga tanya apakah ada di sekitar sini rumah atau kos-kosan agar mereka bertiga dekat dengan bengkel. Ternyata Pak Naryo ini memiliki bangunan rumah kosong yang ada di belakang bengkelnya Pak Naryo. Bangunannya itu ya rumah kecil zaman dulu, rumah bangunan lama kecil, ada dua ruangan tempat tidur dan ada kamar mandi di belakang rumah. Oleh Pak Naryo mereka disarankan untuk tinggal di situ saja daripada cari kos-kosan atau cari kontrakan. Wong yo PKL-nya kan nggak lama, eman-eman sayang uangnya. Mereka pun seneng. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, kami tinggal di situ kalau memang diperbolehkan. Oh iya Mas, nggak apa-apa, boleh tinggal di situ. Ya nanti sebelum ditempati, ya rumahnya dibersihkan dulu. Terus selama di sana tolong dirawat, dijaga kebersihannya. Nanti untuk air dan listrik nggak usah dipikirkan, biar saya yang bayar, katanya Pak Naryo gitu, dan mereka pun ya seneng. Jadi mereka bisa tinggal di sana, ya paling mereka bawa beras dari rumah, bawa bumbu-bumbu kering untuk masak dan makan mereka nantinya pada waktu mereka tinggal di tempat itu. Singkat cerita, rumah sudah dibersihkan, mereka sudah mulai tinggal di sana, sudah mulai PKL. Di hari-hari pertama itu semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau gangguan apapun. Malamnya mereka bertiga itu juga main ke rumah Pak Naryo, dan kebetulan rumah Pak Naryo itu terletak di belakang bengkel. Jadi mereka sering main ke sana, ngobrol dengan Pak Naryo dan keluarganya Pak Naryo di situ. Sampai pada hari ketiga atau hari keempat itu mulai ada gangguan di rumah tersebut. Gangguannya itu tidak hanya di rumah tapi juga di bengkelnya Pak Naryo. Pada waktu Mas Ari dengan kedua orang temannya ini tidur, panggil saja nama temannya Mas Ari ini Mas Bayu dan Mas Chandra. Pada waktu Mas Ari ini tidur di rumah itu sudah malam kan, itu Mas Ari itu dengar ada suara motor dinyalakan. Yo, namanya motor dinyalakan kan hal yang wajar ya. Tapi anehnya Mas Ari itu dengar motor yang dinyalakan itu ada di dalam bengkelnya Pak Naryo. Memang kebetulan bengkelnya Pak Naryo ini cukup rame sehingga ada beberapa motor yang harus menginap di bengkel tersebut, dan keesokan hari ini baru bisa dilanjutkan untuk servis motor itu. Mas Ari ini dengar
Di dalam bengkelnya Pak Naryo itu ada suara motor dinyalakan. Otomatis Mas Ari terbangun terus membangunkan dua temannya tadi. Mas Bayu dan Mas Chandra dibangunkan, dengerin dengerin, ada suara motor dinyalakan di dalam bengkelnya Pak Naryo. Jangan-jangan itu maling. Ayo kita segera keluar ke bengkel sana, kita lihat. Kalau memang maling, kita bisa langsung tangkap malingnya itu. Ya namanya anak-anak muda, apalagi mereka anak-anak STM, jiwa dan nyalinya kan memang besar. Pemberani ya mereka bertiga ini. Oh ya udah, ayo sekarang kita ke sana. Bertiga mereka keluar, langsung menuju ke bengkelnya Pak Naryo yang letaknya di depan rumah mereka tadi. Di situ tuh nggak ada orang sama sekali. Tapi memang ada suara motor dinyalakan di dalam bengkel tersebut dan kondisi bengkel di dalam itu gelap. Lampu itu hanya dinyalakan di teras bengkel aja. Di dalam gelap ada suara motor dinyalakan. Mengetahui hal itu, Mas Bayu punya inisiatif. Udah kalian berdua di sini, kalau memang ada maling di dalam, tangkap. Nanti aku tak ke rumahnya Pak Naryo, tak bangunkan Pak Naryo. Kurang lebih pada waktu itu sekitar jam setengah 2 malam. Mas Bayu pun ke rumah Pak Naryo, ngetuk pintu rumahnya Pak Naryo. Terus Pak Naryo bangun. Ada apa Mas? Malam-malam kok bangunkan saya tidur. Itu Pak ada suara motor nyala di dalam bengkel jenengan. Jangan-jangan itu di sana ada maling. Kalian tahu apa yang Pak Naryo jawab? Ah itu udah biasa, nggak ada maling di sini. Di bengkel itu nggak ada maling. Udah tinggal aja nanti motornya mati sendiri kok. Mas Bayu dengar jawabannya Pak Naryo seperti itu, otomatis Mas Bayu ini juga kaget. Loh, Pak Naryo kok bisa-bisanya jawab dengan seenteng itu? Itu loh motornya orang, motornya customer. Kalau sampai motor ini hilang, dibawa maling, kan otomatis nama bengkelnya Pak Naryo jadi jelek. Terus Mas Bayu meyakinkan, beneran Pak, itu bukan maling yang mau ngambil motor yang ada di bengkel jenengan. Terus akhirnya Pak Naryo itu jawab ke Mas Bayu, bukan, itu bukan maling. Sama nggak percaya kalau itu bukan maling. Ya gimana Pak, ada motor nyala di dalam bengkel. Aku khawatir maling Pak. Ini Ari dan Chandra ada di sana, sedang nunggu kalau ada maling, kita tangkap. Ya sudah, kita lihat ke dalam bengkel. Itu katanya Pak Naryo. Kalian tahu apa yang terjadi? Pak Naryo masuk ke dalam, ambil kunci bengkelnya, kunci pintu bengkel. Bengkelnya Pak Naryo itu ada dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Terus Mas Ari dan Mas Chandra itu dipanggil ke belakang. Sini semua ke belakang, kita lihat belakang aja. Dibukalah pintu belakang, lalu kuncinya dibuka, lalu pintu belakang itu dibuka oleh Pak Naryo. Buat cek, gini ya, sebelum aku masuk, kalian bertiga yang masuk. Kalau beneran itu maling, kalian tangkap. Mereka pun semangat kan, namanya jiwa muda. Oh iya Pak, kami tangkap Pak, jangan khawatir. Dibukalah pintu bengkel itu tadi. Setelah dibuka, dan kalian tahu apa yang ada di dalam bengkelnya Pak Naryo. Di situ ada siluet sosok seorang laki-laki bertubuh tinggi besar sedang duduk di atas motor. Motor itu dimainkan gasnya ngang ngang ngang. Dan yang Mas Ari dan Mas Bayu dan Mas Chandra lihat, wajah dari orang yang sedang duduk di atas motor itu wajahnya hancur dan penuh darah. Melihat hal demikian, mereka bertiga nggak bisa ngomong. Pak Naryo ikut masuk ke dalam, lalu mereka bertiga ditarik keluar satu persatu. Udah keluar. Udah, kalian sudah lihat, itu bukan maling kan? Mereka bertiga udah nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai pada akhirnya, setelah mereka pintu ditutup lagi di kanjeng Pak Naryo, mereka bertiga diajak jalan ke rumah Pak Naryo. Udah, kalian duduk sini, tenangkan diri kalian, karena aku udah nggak bisa tidur, kalian ya tak ajak melekan, kita ngopi bertiga. Itu yang kalian lihat di dalam itu adalah sosok jin yang menyerupai dulu ada karyawanku yang kerja di sini. Waktu pulang kerja dia kecelakaan dan meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di cerita kali ini tuh aku masih mau menceritakan mengenai pengalaman horor yang dialami Mas Ari dan kawan-kawan. Ada Mas Ari, Mas Bayu, dan Mas Chandra di bengkelnya Pak Naryo.
Setelah diceritaku kemarin yang menceritakan mereka bertemu dengan sosok makhluk yang menyerupai almarhum mantan karyawannya Pak Naryo. Mereka berempat termasuk dengan Pak Naryo akhirnya duduk di halaman depan rumah Pak Naryo. Dibuatkan kopi oleh Pak Naryo, diajak melekan di situ. Terus di situ Pak Naryo mulai bercerita ke mereka bertiga. Memang dulu itu ada salah satu karyawanku Mas, dulu kerja di bengkelku. Di waktu dia pulang kerja, dia kecelakaan lalu meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, ada sosok makhluk yang menyerupai almarhum sering datang ke bengkelku. Ya kami meyakini sosok makhluk tersebut adalah jin kafir yang berulah yang ingin menimbulkan fitnah. Terus Pak Naryo melanjutkan ceritanya, di mana Pak Naryo ini bilang ke Mas Ari, dulu itu sebelum kalian KKN di tahun kemarin itu ada juga anak ada bukan KKN sorry PKL sebelum kalian PKL di sini dulu itu ada juga anak PKL tapi dari kota tetangga bukan dari sekolah kalian dari sekolah lain mereka itu jumlahnya 5 orang panggil saja salah satu namanya Mas Dani ini diceritakan oleh Pak Naryo di tahun sebelumnya ada 5 orang KKN dari sekolah lain dari kota tetangga salah satunya namanya Mas Dani di antara 5 orang tersebut. Terus Mas Dani dan kawan-kawan itu datang ke bengkelku Mas. Dia tanya, Pak izin mau PKL di sini apa boleh? Oh iya enggak apa-apa boleh. Terus kami juga berlima ini kan rumahnya jauh Pak, minta izin untuk tinggal di bengkel sini apa diperbolehkan. Setelah itu Pak Naryo bilang, yo enggak apa-apa, ada kok rumah kosong di belakang bisa kalian tempati. Nah, Mas Arya juga baru tahu kalau ternyata ada anak PKL sebelum dia yang juga tinggal di rumah tersebut. Untuk sistem PKL itu gimana aku kurang tahu ya kok. Apa enggak sekolah atau gurunya yang mencarikan tempat PKL atau memang mereka harus cari sendiri baru lapor ke sekolah. Di situ aku nggak tahu dan nggak menanyakan hal ini. Mungkin di tahun ini 2026 dan tahun 2015-14 mungkin beda aturan aku juga nggak tahu ya. Singkat cerita, Mas Dani pun dan 5 orang temannya diterima PKL di bengkel Pak Naryo, dipersilahkan untuk tinggal di rumah belakang bengkel tersebut yang ditempati Mas Ari tadi. Pak Naryo pun bilang, kalian kan rumahnya jauh, ini kalian sudah bawa pakaian ganti apa belum? Kalau memang sudah bawa pakaian ganti, daripada kalian pulang pergi, lebih baik kalian langsung mulai PKL aja hari ini. Barang-barangnya kalian masukkan ke dalam rumah. Ternyata mereka berlima itu memang sudah siap membawa baju ganti untuk memulai PKL-nya. Ya karena mungkin karena rumahnya jauh ya, jadi bawa sekalian kalau udah ketemu kos-kosan dan tempat PKL bisa langsung diletakkan di situ barang. Mungkin seperti itu. Mereka pun mulai masuk rumah, meletakkan barang dan motor, ganti baju, lalu mulai PKL di bengkelnya Pak Naryo. Itu baru hari pertama. Itu hari pertama Mas Dani ini dan keempat orang temennya PKL di situ dan pas di sore hari di antara jam-jam setengah 4 sore itu Pak Naryo itu bilang ke Mas Dani dan teman-temannya, Mas ini mumpung masih jam setengah 4 atau jam 4 itu aku mau ke kota sebentar mau beli seperempat untuk persiapan di bengkel ini ya istilahnya di tempat kami kulaan lah kulaan seperempat beli seperempat kalau nanti ada motor yang mau diservis harus ganti seperempat nggak bingung karena bisa langsung beli di bengkelnya Pak Naryo. Ini aku udah kenal sama bengkel langgananku, aku udah janjian ya jam-jam 5 tak ambil. Ini mumpung masih setengah 4 agak longgar aku tak kesana sekarang. Karena memang Pak Naryo kan juga punya bengkel langganan untuk uh, beli seperempat ini tadi. Setelah itu Pak Naryo juga bilang ke Mas Dani dan teman-teman nih, Mas kalau misalnya nanti ada orang yang mau servis motor di sini bilang aja Pak Naryonya masih keluar mau ditunggu apa motornya ditinggal besok baru diambil. Oh iya Pak kami nanti akan bilang seperti itu katanya Mas Dani. Setelah itu Pak Naryo pun berangkat dengan 1 orang karyawannya Pak Naryo karyawan yang memang kerja di bengkel itu. Pak Naryo dan karyawannya berangkat di situ kan hanya tinggal 5 orang Mas Dani dan 4 orang temannya yang sedang PKL di bengkel tersebut. Di sore hari
ya jam-jam setengah 4 atau jam 4 tadi setelah Pak Naryo berangkat, tidak lama dari situ itu tuh ada seorang laki-laki yang berjalan mendekat ke arah bengkelnya Pak Naryo tadi. Mas Dhani dan keempat orang temennya itu udah lihat dari jauh. Penampilan dari laki-laki itu ya penampilannya seperti orang yang sedang bekerja di bengkel itu kan. Bajunya kadang ada bekas olinya, tangannya ada bekas olinya kan kelihatan ya. Kalau orang yang kerja di bengkel kan kelihatan baju bekas ada bekas oli, tangan ada bekas oli itu mereka juga ngelihatnya sama. Ini orang ini kok penampilannya seperti mekanik yang kerja di bengkel, tapi bengkel mana? Setahunya Mas Dhani, bengkel motor itu selain bengkel motornya Pak Naryo itu juga jaraknya lumayan jauh. Setelah itu mereka pun ya diem aja kan, otak-atik lah apa yang ada di situ. Orang itu datang mendekat dan orang itu masuk ke bengkelnya Pak Naryo tanpa bersuara, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa bersuara. Orang itu masuk langsung menuju ke arah belakang. Begitu orang itu langsung masuk dan menuju ke arah belakang, ya otomatis Mas Dhani dan teman-teman itu kan ngejar orang itu dulu. Mas, kamu siapa? Mau cari apa? Pak Naryonya nggak ada, sedang keluar. Tapi orang itu tuh nggak noleh, nggak apa, cuma tetap jalan terus duduk. Bengkelnya Pak Naryo, yang bagian belakang itu kan tempatnya oli-oli. Orang itu duduk di sekitaran oli, ya cuma duduk gitu aja, tapi membelakangi mereka semua. Terus Mas Dhani ini tanya, Mas, cari siapa Mas? Ditepuk pundaknya ini kan. Orangnya itu diem aja nggak jawab. Terus Mas Dhani itu mulai noleh dari teman-teman nih. Ngode teman-temannya gitu untuk datang mendekat kan. Mereka berlima pun mendekat ke situ. Setelah mereka berlima mendekat, ya ditanya kok diem aja. Mungkin Mas Dhani udah mulai emosi ya. Ini kan bengkelnya orang, aku baru hari pertama PKL di sini, kalau ada apa-apa kan ya aku dan teman-temanku yang disarah nih. Mas Dhani itu mencoba untuk pegang pundak orang tadi terus ditarik gitu loh. Begitu dipegang, ditarik gitu bundake, orangnya tadi noleh dan sing awalnya tadi kan ya wajahnya kita biasa kelihatan biasa ya, cuma tangannya ada bekas oli, baju bekas oli. Begitu ditarik orang itu noleh, itu di situ kelihatan wajahnya itu berlumuran darah. Dan disitulah mereka berlima kaget sekaget-kagetnya. Mereka semuanya itu lari meninggalkan bengkel. Ada yang arah ke kanan, ada yang arah ke kiri, ada yang lari muterin bengkel masuk ke dalam rumah. Sampai singkat cerita, Pak Naryo dan satu orang karyawan tadi datang, terdengar suara teriakan, Dani, manggil juga nama teman-teman yang lain. Mana kalian, bengkel kok ditinggal seperti ini? Terus akhirnya pun mereka mulai datang. Yang tadi yang lari ke belakang rumah itu ada Mas Dhani dan dua orang temennya, 3 orang. Yang satu lari ke kanan, satu lari ke kiri, nggak tahu kemana. Mereka bertiga pun akhirnya datang masuk ke dalam bengkel. Tidak lama kemudian 2 orang teman tadi nyusul mendekat. Setelah itu mereka berlima ngumpul, dimarahin sama Pak Naryo. Kalian gimana ini? Kok bengkel malah ditinggal buka-bukaan, kalau diambil orang gimana spare partnya atau motornya orang di sini? Di situ mereka tuh udah bingung, udah takut. Aduh, ini aku cerita apa ke Pak Naryo? Kalau cerita apa ada nih, Pak Naryo percaya apa enggak? Terus aku mau ngomong apa? Ya udahlah, aku ngomong apa ada nih. Diceritakanlah semuanya tadi, disebutkan ciri-cirinya laki-laki yang mereka lihat. Dan Pak Naryo pun juga menyebutkan hal yang sama. Oh iya, itu dulu mantan karyawanku. Beliau pulang dari sini kecelakaan dan meninggal. Ya mungkin itu ada jin-jin kafir yang tidak bertanggung jawab, ingin menimbulkan fitnah ke almarhum. Semenjak hari itu, Pak Naryo mengadakan doa bersama untuk beliau almarhum, dan kedatangan almarhum itu sudah mulai jarang di bengkel itu. Mungkin sekian cerita dari saya mengenai bengkel angker ini. Silahkan menikmati ceritanya dan kita ketemu di cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.